Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iksan Najarudin dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro dengan NIM 221119144. Saya di sini ingin memaparkan ulang tentang op-amp. Op-amp penguat operasional. Op-amp di sini adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Bentuk op-amp adalah sebuah IC yang memiliki 8 kaki. Op-amp memiliki sifat ada 4, yaitu penguat tegangan sangat besar, impedansi masuk sangat tinggi, impedansi keluaran rendah, dan karakteristik frekuensinya lebar. Terminal atau kaki op-amp. Di sini ada cara memberi daya dengan low supply dan cara memberi daya dengan satu supply. Kaki op-amp berbentuk seperti segitiga. Di sini ada V positif dan V negatif. Dan di sini juga ada kaki IC memiliki 8 kaki. Yang pertama, kaki 1 sebagai optional, dan kaki kedua sebagai inverting input, kaki ketiga sebagai non-inverting input, kaki keempat sebagai ground, dan kaki kelima seperti nomor 1 sebagai optional, dan kaki keenam sebagai output, kaki ketujuh sebagai satu tegangan positif, dan kaki 8 tidak digunakan. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang beredar di pasaran, yang berbeda di belakang huruf angka 741 seperti 741A dan 741C, 741E dan 741N. Huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangan, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741 yang sering digunakan dan umum digunakan. Huruf C di belakang 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedasi input 2 mikro. Maksud saya 2 mega mikro, dan impedasi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Kurang lebihnya ini rangkaian satu daya, sedikit rumit. Dan di sini di slide selanjutnya ada terminal output dan input. Seperti sebelumnya, di sini ada V positif V dan V negatif. Maksimal tegangan output sama dengan plus tegangan saturasi, minimal tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Tegangan saturasi dibawa dengan supply antara 1 dan sampai 2 volt. Di sini ada AOL. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik atau terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Misalkan V supply ada V supply positif negatif 19 volt, maka tegangan saturasi positif negatif 13 volt. Di sini ada tulisan ED nanti kita bahas di slide selanjutnya. Perbedaan tegangan masukan ED. Nilai AOL sebesar 200.000, penguatan ED dibatasin maksimum plus minus 65 mikrovolt, misalkan AOL 200.000, tegangan plus minus 13 volt. ED sama dengan positif tegangan saturasi dibagi AOL sama dengan positif 13 volt dibagi 12. Dibagi 200.000 sama dengan 65 mikro. Dan di sini ada kesalahan. Di sini aturan negatif. ED sama dengan negatif tegangan saturasi dibagi AOL sama dengan negatif 13 volt dibagi 200.000 sama dengan negatif 65 mikro. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 60 mikrovolt kurang dari ED 65 mikrovolt,
op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ED AOL. Kesimpulan untuk yang pertama, tegangan output berada pada salah satu batas, positif tegangan saturasi atau negatif tegangan saturasi. Untuk yang kedua, untuk mengatakan V0 tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan balik. Yang ketiga, karena ED nilai sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Di sini ada tabel. Untuk yang pertama, dengan masukan untuk yang negatif 10 mikrovolt dan dengan masukan positif 15 mikro dengan ED negatif 5 mikrovolt, polaritas ED negatif, AOL nya negatif 10 volt, polaritas V0 negatif, V0 negatif 1 volt. Untuk yang kedua, dengan masukan yang negatif 10 mikrovolt dengan masukan yang positif 15 mikrovolt. Untuk yang ED 25 mikrovolt, polaritasnya positif, AOL 5 volt, polaritas V0 positif, V0 5 volt. Untuk yang ketiga, tegangan masuk yang negatif untuk yang negatif 10 mikrovolt dengan masukan yang positif negatif 5 mikrovolt, ED nya 5 mikrovolt, polaritas ED nya positif, AOL nya 1 volt, polaritas V0 positif, V0 1 volt. Untuk yang keempat, dengan masukannya untuk yang negatif positif 1 juta 1 dengan masukan yang positif 1 juta, ED nya negatif 1, polaritasnya negatif, AOL nya negatif 0,2 volt, polaritas V0 negatif, V0 negatif 0,2 volt. Tegangan masuk negatif untuk yang kelima, positif 5M, tegangan masukan 0, ED nya negatif 5, polaritasnya negatif, AOL negatif 1000 volt, polaritas V0 negatif, V0 negatif, tegangan saturasinya sama dengan 13 volt. Tegangan masukan yang negatif untuk yang terakhir 0 dengan masukan yang positif 5, ED nya 5, polaritas ED nya positif, AOL nya 1000 volt, polaritas V0 plus, V0 tegangan saturasi sama dengan positif 13 volt. Penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat sebuah penguat operasional ideal adalah yang pertama, penguat tekanan tak terhingga. Dan yang kedua, impedansi masukan tak terhingga, jadi arus masuk sama dengan 0. Yang ketiga, impedansi keluar sama dengan 0. Dan yang keempat, karakteristik frekuensi dan membentang dan frekuensi 0 F sama dengan tak terhingga. Penguat operasional praktis tidak ideal. Dalam praktek tidak ada penguat operasional yang ideal, namun demikian sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal, tapi tidak. OP di sini ada 5 key utama op-amp. Yang pertama ada non-inverting input, yang kedua inverting input, yang ketiga supply, yang keempat supply, dan kelima output. Untuk yang supply yang ketiga ada positif 5 volt, yang keempat negatif 5 volt. Untuk yang 2, 3, 4, 6 itu tidak terpengaruh, kurang lebihnya seperti itu. Op-amp ada dua macam, yang pertama ada inverting dan yang kedua ada non-inverting. Yang kita bahas inverting dulu. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif
menghasilkan koran negatif atau masukkan negatif menghasilkan koran positif. Bisa dilihat di rangkaian yang warna putih ini. Pin melalui Rin masukin ke negatif karena inverting. Kalau yang non inverting dia masukin ke positif. Dan yang di inverting positifnya 0 outputnya. Bagaimana cara mencari nilai output? Negatif Vin dikalikan Rf dibagi resistasinya. Kita lihat ilustrasi gambarnya. Tegangan memasuki ke op-amp ke yang negatif, tetap suplainya positif VCC dan negatif VE dan outputnya negatifnya FEE dan mengeluarkan hasil output dari atas menurun dan kan ada saatnya linearnya sama. Yang kedua ada non inverting amplifier. Dan inverting konfigurasi di mana masukkan positif menghasilkan koran positif atau masukkan negatif menghasilkan koran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditentukan gain rangkaian tersebut. Gimana cari tegangan output Vin 1 plus Rf dibagi R1. Ini ada kesalahan. Neutron Rf seperti yang inverting Rf dan R1. Kita lihat ilustrasi gambarnya. Ini tegangan memasuki ke positif dan yang suplainya plus FCC, negatifnya FEE dan negatif outputnya maksud saya plus FCC dan keluarannya dari menurun naik dan akan saatnya sama linearnya. Dan itu saja yang materi op-amp yang kita bahas. Sekarang ada zero crossing detector. Alhamdulillah materi dari op-amp inverting dan non-inverting sudah selesai. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan satu tegangan masukan pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil perbandingan dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED negatif maka V0 maka positif dengan saturasi. Jika polaritas ED positif maka V0 negatif tegangan saturasi. Zero crossing detector ada berapa macam? Yang pertama zero crossing 0, yang kedua inverting zero crossing detector, yang ketiga non inverting zero crossing detector, yang keempat inverting voltage level detector, yang kelima non inverting voltage level detector. Di sini ada duty cycle, siklus kerja, merupakan pembandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Duty cycle sama dengan T on per T on plus T off. Bisa dilihat di sini ada T off dan T on. Total di sini. Dan satu sinyal mempunyai periode 10M detik dan waktu on sama dengan 2M detik. Berapa waktu atau waktu rendahnya penyelesaian? TL sama dengan T kurang T on, TL sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7M detik. Duty cycle sama dengan T on per T kali 100% sama dengan 30%. Detektor penyilang 0. Detektor penyilang 0 membalik. Inverting zero crossing detektor atau disebut IJCD. Sinyal masukan pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 positif op-amp ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan 0 VI dikurang negatif VI. VI kurang 0 maka V0 sama dengan V saturasi. V lebih dari 0 maka
V0 maka tegangan saturasi. Detektor penyilang 0. Tak pembalik non-inverting zero crossing detector atau disebut NIZCD. Sinyal masukkan pada positif op amp dan membandingkan nilai dengan 0 negatif op amp. ED sama dengan positif input dikurang negatif input positif FI dikurang 0. FI lebih dari 0 maka F0 sama dengan positif tegangan saturasi. VI lebih kurang dari 0 maka V0 sama dengan kurang dari tegangan saturasi. Detektor taraf. Detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik inverting voltage level detector atau yang disebut IVLD. Sinyal masukkan pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan F ref dikurang FI. FI lebih dari F ref maka V0 sama dengan positif tegangan saturasi. VI kurang lebih dari F ref maka V0 sama dengan tegangan negatif saturasi. Detektor taraf tegangan. Detektor taraf tak membalik non-inverting voltage level detector atau disebut IFLD. Sinyal masukkan masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan FI dikurang F ref. FI kurang lebih F ref maka V0 sama dengan negatif V set. FI lebih dari F ref maka V0 positif F set. Rangkaian tegangan ref. F ref per R2 per R2 per R1 tambah R2 plus V. Misalkan plus V sama dengan 12 volt, R1 100 ohm, R2 50 ohm, maka F ref adalah F ref sama dengan 50 per 100 tambah 50 buka kurung 12 tutup kurung sama dengan 4 volt. Latihan. Diketahui positif negatif volt sama dengan 15 volt. Tegangan saturasi sama dengan negatif positif negatif 13 volt. A hiton, top dan detik cycle. B gambarlah output dengan V0. Sebelumnya saya ingin menjawab yang A dulu. Diketahui plus negatif sama dengan 15 volt, dengan saturasi sama dengan plus negatif 13 volt. Vref R2 per R1 tambah R2 positif tegang volt. Fref 10 per 50 tambah 10 15 sama dengan 2,5 volt. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa tun sama dengan 140 dan tun sama dengan 80. Untuk detik cycle TOT sama dengan tun tambah tun 140 tambah 180 sama dengan 220. D tun per tun tambah tun sama dengan 100% sama dengan 140 per 140 tambah 80 dikali 100% sama dengan 7 per 11 sama dengan 0,63 sama dengan 63%. Untuk yang A. Sekarang kita jawab yang B. Saya ingin jawab yang B. Seperti ini. Gambarlah output tegangan V0. Ada plus 5 dan plus 2,5, 0, negatif 5, V0.
tegangan saturasi plus 13, tegangan saturasi plus, di sini sudah negatif 13, mohon maaf. Di sini T1, T2 dan TL dan T3. Ini 80 ke negatif 5 dan 140 ke 0, 25 ke 160. Sekian, terima kasih.